seberapa penting sih kritik itu untuk industri perfilman? Suatu hal yang jahat, cuman kayak in some truths kayak itu emang kenyataannya. Ada mafianya lah. Kita masih belum punya serikat kerja kayak union. Tapi kalau misalnya kita ngomongin memperjuangkan, apa yang Mas Ardi percaya tersalurkan nggak di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal? makanya tensionnya berasa banget. Tensinya Banget stres, syutingnya stres banget. Di industri perfilman Indonesia. Dan kalau kalian bisa ubah itu, apa yang pengen kalian ubah? Welcome back to Natap Layar. Bentar, kita punya tagline. Punya. Karena cinta film. Pantas dibahas bareng. Oke. Nah, barengnya nih agak spesial, Sob. Spesial banget. Kalau misalnya biasanya kita berdua Iya. bareng, ini barengnya beda. Yes. Seperti tadi tagline kita, bareng sama seseorang, Yes. dua orang sebenarnya. Dua orang. Dan pastinya kita bakal bahas film. Yeah, of course. Dan bareng siapa? Ini dia. Ada Mas Ardianto Dewo dan Lutesia, also known as KUT panggilannya ya. KUT. Halo. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong semua. Oke, Mantap. aku mau ngucapin terima kasih dulu sebelumnya Mas Ardi, KUT you udah for having datang us. ke our humble studio. Yes. Kita nggak expect sama sekali bisa ada kedatangan tamu. KUT dan Mas Ardi duduk di sini. Iya. Dan kayak tadi tagline kita ya, kita bakal bahas film di sini. Mhm. Atau mungkin Mas Ardianto sama KUT mau ada perkenalan dulu. Iya. Ya, udah dulu. Yaudah. Halo, aku Lutesia. Aku seorang aktris. Di sini aku berperan sebagai Vanya di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Halo, saya Adrianto Dewo, penulis dan sutradara Dari Sampai Jumpa Selamat dari Tinggal. film Sampai Jumpa Selamat Yes. Tinggal. Oke. Banyak yang lain. Yes, Keren. ya. Jadi sebenarnya kita mau bahas satu film ini ya, KUT Yes. Mas Ardi, Sampai Jumpa Selamat Tinggal, yang nanti akan rilis di tanggal 5 Juni. 5 Juni benar. 5 Juni di bioskop ya. First of all, congratulations. Yes. Filmnya akhirnya tayang di bioskop Bioskop. Indonesia dan bisa dinikmati sama banyak orang. Karena Yes. udah ditunggu-tunggu banget sebenarnya. Betul, apalagi sama kita. Yes. Walaupun sebenarnya kita kasih konteks sedikit, kita udah nonton filmnya di Iya. Jakarta Film Week Oke. akhir tahun kemarin. Ya. Dapat tiket kan war tiket atau Kebetulan kita itu community partner di Oke. JV. Jadi dapat Dapat opening tiket. night-nya Sampai Jumpa Selamat Tinggal. nice. Jujur kita nonton itu kemarin pas datang kita nggak cari tahu sama sekali Iya. Bagus. filmnya Gelas tentang kosong. apa ya. Bener-bener gelas kosong masuk dan ternyata ini jujur ya, ini honest opinion, kita suka banget. Aku spill Terima sedikit, kasih. selesai nonton Sabrina can't stop talking about Vanya. Oh my god. Thank you. Bener, tapi di situ soalnya beda banget sih. Kalau UT kan Iya. yang biasanya di situ bisa dibilang make upnya colorless kan di Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Mm-mm. Dan it fits her so well. Dan Iya. juga karakternya very shady. I like it. Iya bener, shady I like banget. her. Yes. Thank you. Iya. Dan kalau gue Mas setelah nonton filmnya yang gue jadi penasaran tuh satu, ini playlist soundtracknya udah ada belum sih? Ini nih. Itu gue juga Ada cari kok tahu sih, ada tuh. di Spotify ada. Sekarang udah ada di Spotify. Harusnya udah ada Oke, sih. Belum itu nice. belum ada, belum keluar ya. Iya, iya. Jadi soalnya waktu itu pas gue cari tuh belum ada Mas, pas Iya. JV. Atau gue salah mungkin nyarinya ya. Ya ada beberapa ada sih di Oke. Spotify, tapi ada yang baru rilis juga nanti di 5 Juni satu lagu. Mhm. Ada Random Brothers, Scalar, Caldera. Rap and Rap, Rap and rap. Rap of rap. Rap. Iya. Rap or Rap ya, Rap or Rap, Rap of rap. Rap of Rap, Rap of Iya. rap. Ada Caldera juga. Caldera ada 2 lagu. Oke, nice. Cool. Very cool. Huh. Oke, cool. Stalking Instagram aja ada kok postingannya. Oke. Nice. We'll Ini do that. Yeah. jujur kita excited banget ya. Iya Karena banget. ini pertama kalinya nih kita ngundang ada cast. Iya. Oh, ini pertama kali? Yes, Ya this is sama the first pertama. time. Oh yay. Ini pertama kalinya. Iya. Chatler, woo. Bahas satu film Iya. yang cast dan sutradaranya juga bisa Dari, kita iya. ajak diskusi bareng gitu. Nah, tapi sebelum kita mau ngobrol lebih dalam mengenai filmnya nih Mas, Ya. KUT, aku ada satu pertanyaan general dulu. Hmm. Ya basic aja dulu, kita pembukaan dulu ya. Takut jujur. Untuk KUT sama Mas Ardi nih, sebelum aku bahas lebih lanjut sama Sabrina mengenai film Sampai Jumpa Selamat Tinggal, kita mau bahas lebih dari point of view dari KUT sama Mas Ardi tentang industri. Yeah. Oke. Perfilman. Industri perfilman, especially industri perfilman Indonesia. Indonesia. Sekarang aku pengen tahu dong dari KUT sama Mas Ardi. Sekarang lihat industri perfilman Indonesia kayak gimana sih
dari kacamata KUT sama Mas Ardi? Menurut aku lagi berkembang banget sih, kayak bisa dilihat kita semakin punya banyak ngerilis bermacam-macam genre, terus prestasi di film festival luar negeri juga udah banyak. Kemarin aku sempat visit Busan tahun 2023. Oke. Mereka itu bikin satu program namanya Indonesia Renaissance ya, kalau nggak salah. Jadi emang benar-benar mereka nge-screening film-film Indonesia yang sempat tayang. Ada apa ya? Selain Ada. Gadis Kretek, Tale selain of the Land ya? Iya bukan sih? Iya ada Bukan. Tale of the Iya. Land. Sama ada Tale of the beberapa Land. film yang emang udah film jadul gitu kan. Aku Asik. lupa Oke. tapi apa. Nice. Jadi kayak emang punya satu program khusus untuk film Indonesia gitu. Oke. Dan yang bisa dilihat sekarang sih banyak sekali filmmaker yang udah ke Cannes untuk Iya. either pitching atau enggak cari film fun ataupun kayak nyari distributor film gitu. Iya. Jadi menurut aku emang udah sangat berkembang pesat sih, apalagi ditambah penonton filmnya semakin tahun semakin banyak. Semakin nambah Contohnya juga ya. si Jumbo yang sekarang masih Ya. tayang Ya. dan gila dia viralnya nonstop sih. Udah Dan sebulan dua udah bulan dua ini lebih kayaknya kayaknya tayang ya. Heeh. Dan masih nambah terus masih penontonnya. nambah terus. Jadi kayak menurut aku lagi berkembangnya sih. Apalagi setelah pas pandemi sempat turun terus sekarang naik lagi Yes. gitu. Ya. Mm-mm. Critical point actually. Yes. Mm-mm. Kalau dari Ya Mas memang Ardi, lagi di era yang sangat bisa dibilang beruntung sih ya. oke. Maksudnya kita baru kali ini juga di bioskop sinema lokalnya percentage yang ditayangin film Indonesia lebih tinggi dari Hollywood benar. gitu. Benar, iya ya. Dan kalau aku menariknya juga genrenya makin beragam nih. Oke. Waktu Bifan waktu Busan. Busan tahun lalu saya ke Bifannya. Bifan itu khusus untuk genre film festival. Oke. Nah di situ juga ada Indonesian Spotlight waktu tahun lalu, iya. Dan itu ada satu program namanya It Project. It Project. Jadi memang kayak pitching gitu, pitching project. Sampai internationally bilang It-nya sekarang ada di Indonesia, gitu. Eranya Indonesia, film genre Indonesia untuk berkembang. Berkembang sih. Jadi ya lagi menarik banget dan banyak filmmaker muda. Kalau dulu pusatnya di Jawa, sekarang ada di Palu, Makassar Makassar juga aktif. Makin banyak tersebar banget. ya. Ada dari 2 tahun lalu Papua juga dan semoga makin banyak lagi sih. Iya, Amin. hopefully. Gua- Semoga bisa iya. bisa segede di Jakarta juga ya di kota-kota Iya. lainnya. And it's safe to say untuk industri perfilman Indonesia wajar kalau kita banyak berharap sama banyak berekspektasi berarti kan dengan semua yang terjadi. Apalagi tadi kau tuh juga ngomong Ken tahun ini juga kayaknya kita banyak berkontribusi Iya, di juga Mars banyak juga. film yang maju Iya, juga benar. ke dalam Ken Benar kan. banget. Yes, menarik. Yeah, very cool, right? Ya, nice. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya iya. ya. Nah, dengan yang tadi udah dijelasin sama KUT sama Mas Ardi ngeliat industri perfilman Indonesia sekarang, gambaran sekarang sesuai nggak sama ekspektasi waktu dulu pertama nyemplung ke industri ini? Pertama nyemplung mungkin cerita dikit awalnya bisa di film. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya malah masuknya ke sekolah film, tetap Oke. sekolah film. Tapi waktu itu ngambilnya lebih ke animasi karena saya suka gambar gitu dari SMA. Suka gambar dan tujuannya masuk animasi adalah melatih keahlian gambar Oke. untuk tahun depannya tes di waktu saya lulus itu lagi ramenya desain visual DKV. Jadi Oke. saya nulis gambar. Tapi waktu pertama kali kuliah dikasih seminggu nonton film yang ajaib-ajaib. Yang ajaib-ajaib. 2001 Space Odyssey. Oke. Art house films. Yeah, your Yeah. favorite. Dan ada satu film spesifik yang abis nonton itu tuh aku ngerasa kayak kok bisa ya film tahun segitu yang beda 50 tahun lebih dari zaman waktu aku nonton itu di negara lain, cuman kok masih bisa berasa gitu dan abis nontonnya kayak masih mikirin terus. Iya. Film itu ada Bicycle Thief. Jadi abis nonton itu kayak lebih tertarik gimana ya cara nulisnya ya film kayak gitu ya, gimana cara ngedirectnya ya gitu. Jadi abis itu saya baru pindah ke directing lah sama penulisan. Oke. Gitu. Dan kuliah sambil kerja. Ya sebenarnya sih ekspektasi dunia waktu itu saya juga nggak terlalu kepikir bakal segede ini juga karena waktu itu sekolah film baru 1. Jadi kayak kita ngejalanin dan
Ya kalau harapan mungkin nggak terlalu muluk-muluk banget sih, kayak pengen bikin film sampai tua aja kalau gue. Iya, bikin film terus. sampai tua masih bisa bikin film lah gitu Terus aja. berkarya Passion itu. terus. Yeah. That's nice. Yes. That's really cool, admirable. Yeah. Kalau kau teh? Ini untuk ekspektasi aku sama diri aku sendiri atau ekspektasi terhadap industrinya? Can be both actually. Karena aku kau teh kan sebelumnya sebenarnya bukan di industri film kan. Iya. Yeah, you're swerving right. Kayak mungkin boleh diceritain ya. Jadi awalnya emang beneran kecemplung sih di tahun 2017. Awalnya mungkin modeling dulu, terus modeling jadi music video, abis itu iseng casting, terus keterima, terus ya udah nyobain tapi sambil ngantor, terus ya udah lama kelamaan dapat beberapa tawaran, terus oh ya udah kayaknya gue emang udah kecebur basah, kayak udah deh langsung nyemplung aja deh gitu. Terus ya emang gak ada ekspektasi sama sekali sih, gak ada cita-cita pengen jadi aktor, tapi emang dari kecil, dari dulu emang suka nonton film, kayak bener-bener setiap pulang SD pasti selalu ke Metropol untuk nonton di sana. Udah sih, itu aja sih basicnya, emang suka film, suka nonton, terus kayak kecemplung film, ya udah gitu, dan enjoy gitu di industri ini. Gitu sih. Cool. Nice. Oke. Itu by the way film pertama kau itu My Generation ya? Apa? My Generation, Yeah. filmnya Mbak Upi. Sebagai Suki ya. Suki. Suki ya? Iya. Suki Anak namanya. gue namanya. Iya bener, nama anaknya Suki. Oke, cool takes. Iya. Oke, sekarang kita bisa lanjut deh. Kita lebih mendalami filmnya nih. Iya. Film yang akan tayang 5 Juni nanti. Juni. Sampai jumpa selamat tinggal, dan ada judul Englishnya juga kan ya? Iya, Goodbye Goodbye Farewell. Benar ya? Oke. Mungkin pertanyaan aku ke Mas Ardi dulu. Correct me if I'm wrong ya, Mas Ardi. Tahun 2014 Tabula Rasa adalah debut feature film Mas Ardi sebagai betul. sutradara. Langsung menang Piala Best Citra director. Ya. as Best Director. Lalu di tahun 2019 Ya. Mudik, penulis skenario terbaik, menang juga di Piala Citra. Fast forward ke tahun 2025, Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Setelah that major achievements, apa ekspektasi Mas Ardi sekarang di film ini? And beyond, kalau misalnya mau dijelasin juga. Beyond. Sebenarnya aku nggak dari awal dapat kesempatan untuk bikin film, sebenarnya nggak pernah berpikir untuk mengejar kayak spesifik award gitu ya. Maksudnya kayak buat saya kayak perasaan paling besar adalah kayak waktu penonton nonton film saya terus kayak ikut merasakan apa yang, maksudnya kayak pas aku proses nulisnya atau pas proses bikinnya tuh ada satu perasaan yang oh ternyata bisa ya terdeliver perasaan itu gitu. Dan itu bisa aja kayak kembali ke individualnya, dia pernah ngalamin apa semasa hidupnya gitu. Dan buat aku itu kayak koneksi itu yang lebih berharga gitu. Oke. Ya, dan kalau spesifik ekspektasi Goodbye Farewell lebih ke itu sih, kayak dalam pikiran aku nyampe nggak ya penonton untuk ngerasain apa yang Ray rasain, apa yang Vanya rasain, apa yang Win rasain, lebih kayak gitu. Kalau ada yang oke, gue nangkep perasaan itu di Ray, itu buat gue satu achievement lah bisa dibilang. Mungkin kita nggak bisa mewakili semua penonton Mas, tapi kita pas nonton kayaknya kita ngerasain sih. Oh, oke. Kayak kita juga ngerasain sih. Ya. Gak hanya dari karakternya tapi dari cara sinematografi bercerita juga ya. Yes. Latar. Iya benar, latar. Scoring, soundtrack. Ya kita suka banget sih intinya. Ya, kita suka banget. Ya, dan mungkin kita menyelam lebih lagi ke filmnya. Tadi kan sempat dijelasin sama Mas Adri juga, menyampaikan rasa yang personal kan. Dan itulah rasanya film ini, kayak it feels so personal. Mungkin inspirasi dari kenapa akhirnya membawa cerita ini, membawa tema ini ke dalam film Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Mungkin ada ceritanya mau di-share? Ada ceritanya sebenarnya. Awalnya itu idenya adalah saya baca beberapa artikel tentang kalau di beberapa negara tuh bisa saya sebagai individu nih, saya bisa meninggalkan individu pribadi lama saya, identitas lama saya untuk lahir kembali menjadi identitas baru, meninggalkan semua keluarga saya sama yang saya udah cintai gitu, saya pindah ke kota lain untuk start over again gitu.
Dan itu di Jepang fenomena itu di istilahnya Johatsu. Dan di tahun 60-an sama 70-an itu sebenarnya dipakai untuk suami istri yang gak harmonis. Jadi untuk mereka menghindari perceraian formal, mereka lebih memilih untuk saya jadi individu baru aja di kota lain gitu. Nah tapi cuma di Jepang itu yang difasilitasi sama perusahaan swasta. Jadi misalnya saya orang Jepang nih, saya udah jenuh banget sama kehidupan saya mau jadi orang baru. Ada perusahaan yang ngasih KTP baru, identitas baru, itu lucu sih. Nah terus pas kita riset, ternyata fenomena itu juga nggak cuma di Jepang aja, kayak di Eropa juga ada, Amerika juga ada, di Korea juga ada gitu. Jadi berdasarkan itu, jadi terciptalah ide-ide ini. Sebenarnya kayak dari judulnya itu kayak sampai jumpa selamat tinggal. Kayak buat saya tuh ada 2 perpisahan gitu. Misalnya kayak sampai jumpa itu kayak perpisahan tapi udah selesai sampai situ gitu. Sementara selamat tinggal kebalik. Selamat tinggal itu perpisahan di mana kamu udah selesai done with this pribadi gitu, maksudnya pisah. Sementara sampai jumpa itu seberapa pahit perpisahan itu somehow ngerasa dalam hati tuh kayaknya bakal ketemu lagi deh sama dia gitu. Masih belum selesai. Iya, jadi masih kayak selesai. pertanyaannya adalah lagi. hubungan antar manusia tuh butuh profound closure atau enggak gitu. Dan Iya. waktu saya nulis tuh saya selalu ingat satu scene itu dari film Life of Pi. Pas ingat kan pas si siapa nama karakternya? Yang Richard terdampar. Parker Iya. sama yang terdampar. Iya si Man ini akhirnya mendarat di satu pulau, ditiduran di pasir dengan perjalanan yang udah mereka lalui sama si Richard Parker ini. Richard Parkernya turun, dia cuman ngelihat ke dedaunan, nggak nengok sama sekali. Richard Parkernya masuk ke dalam. Dan di situ si karakter ini kan nangisnya gitu. Nah itu mungkin jadi kayak kita butuh nggak sih perpisahan semacam itu gitu. That kind of closure. Iya, jadi kayak konsep itu yang saya bawa ke Win dan ini Ray, Vanya, Anto ini gitu. Jadi besarnya. Sepanjang masa dijelasin tuh recall semua Iya, recall, bener. Ingat ya adegan-adegannya filmnya. Iya, jadi makin kerasa lebih clear gitu. Benar. Ya, setelah dijelasin. Iya. Dan sebenarnya walaupun di film ini itu kan fokusnya bukan ke Vanya kan, kayak karakter utama di sini kan ada Win sama Ray. Nah tapi Vanya itu sebagai karakter pendukung, menurut aku dia tuh perannya very thick in this film. Kayak itu jadi katalis gitu buat Ray dan juga Win. Itu KUT gimana mendalami? Mungkin lo bisa cerita kayak pertama kali ngebaca skripnya, terus pertama kali ngelihat karakter si Vanya, kayak how did you get into the character? Pertama kali baca skripnya ya aku udah sadar sih kalau Vanya itu memang karakter yang menjadi benang merah. Dia yang megang semua nasib karakter yang ada di situ. Soalnya ya dia memang bos gangster di sana dan dia yang menyalurkan pekerjaan ke mereka gitu. Dan yang menariknya adalah setelah aku hitung-hitung scene-nya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi semua konflik yang ada di film itu tuh diakibatkan rata-rata oleh Vanya itu. Jadi kayaknya sangat menarik kalau kita bisa membuat karakter Vanya tuh yang cukup bold dan tidak gampang dilupain sama orang lah gitu. Maka kita bener-bener berkreasi untuk menciptakan si karakter Vanya ini gitu. Bener. Dan sangat terjemahkan ke appearance-nya dia banget. Betul ya. Lo ada favorite scene gak? Favorite scene? Waktu ada Vanya in frame. Ini kayaknya juga sempat diposting di Instagramnya Adia Pictures. Yang kita ini orang-orang terbuang. Iya. Jadi cari aja caranya buat bertahan hidup. We don't deserve love. Ya nggak sih? Iya, istilahnya itu. Love, bener. Padahal itu tuh suatu hal yang jahat. Cuman kayak in some truths kayak itu emang kenyataannya, hard truthnya emang ya. Dia bukan tipe orang yang sugar coating gitu. Iya, benar. Ya udah belak-belakan aja. Ya. Nice. And by the way KUT congrats juga karena karakter Vanya juga
dinominasikan untuk Piala Citra tahun kemarin. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Thank you. Terima kasih. Lanjut Sab, I think you have the next questions. Yeah. Do I? Tadi ngomongin tentang perpisahan dan juga karakter kakaknya. Dan kita sekarang ada di satu latar yang menaungi semua cerita ini. Yeah. Which adalah Korea Selatan, ya kan? Itu di Seoul kan ya? Di Seoul, tapi mostly kita syuting di Dangjin. Okay. Dangjin itu kota kecil 2 jam dari Seoul. Jadi kita syuting di 3 lokasi. Ada Dangjin mostly, terus Seoul cuma syuting berapa hari ya? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Habis itu Sosan ada. Sosan. Sosan berapa 3,5 jam dari Dangjin kayaknya. Oke. Iya. Alright. Iya. Tapi dalam cerita itu sebenarnya semua tempatnya itu dibilang sebagai Seoul ya? Atau memang sesuai Dangjin sama Sosan? Sesuai Dangjin. Jadi Dangjin, ya, tapi Dangjin. sebenarnya nggak terlalu spesifik di filmnya itu Dangjin. Cuman berdekatan sama Seoul ceritanya. Ya kan ada Oke. scene mereka naik bis malam itu Yeah. kan pindah Yeah. kota Bener. gitu. Oh iya, benar-benar Si ya. Win sama Ray ya. Ray, Iya, iya, cabut iya. bareng mereka. Sebenarnya hal itu juga yang sering kita ngobrolin bareng ya, karena di film ini menunjukkan sisi Korea yang gak banyak orang tahu gitu. Iya. Malah mungkin kalau untuk film Indonesia, karena kan film Indonesia tuh sekarang sebenarnya udah handful of films yang kayak ada syuting di Korea gitu. Kayaknya cuma Sampai Jumpa Selamat Tinggal yang membawa latar Koreanya tuh yang seperti itu gitu. Iya. Yang kita baru lihat sekarang gitu ya kan. Yes, yang bisa dibilang apa ya, kayak less glamorous, Yes. terus kayak less urban dan kayak Very underground, yeah, very very Bronx. underground, very Bronx, Bronx banget, Iya. Bronx. Terus kayak ngeliatin apa ya, kayak di sini tuh ada hawa yang lebih, it's not intimate, tapi juga ada kayak ada rahasia gitu yang di disimpan di jalan Misteri jalanan gitu ini, ya. misteri ini. Menurut kita itu juga salah satu elemen yang menceritakan ceritanya juga ya. Yes. Mungkin bisa dikasih tahu juga experience-nya syuting di Korea, ya, di syuting Dangjin. di Korea, di Dangjin dan Sosan, dan juga gimana nge-capture hal-hal yang lembut tadi gitu. Ya 3 kota itu sebenarnya mungkin biasanya kalau misalnya kita syuting di luar itu pasti gatel untuk tempat turistik itu Yes. di mana sih, dan karena bagus biasanya kita kan pasti ngambil gitu untuk footage. Tapi waktu saya ngobrol sama Dimas Bagus, DOP-nya, sinematografernya, Oke. mungkin konsep kita lebih ke kita harus ngelihat ini dari kacamata si karakter si Ray nih sama Win terutama. Mereka masih mau nggak sih ke tempat-tempat turistik itu? Karena Ray kan udah bertahun-tahun tinggal di sana, pindah-pindah, struggling. Sementara si Win itu ke sana untuk nyari Dani gitu. Jadi kita kayaknya udah nggak perlu sidri kata Dimas gitu. Kita bawa yang emang sesuai sama karakter hidupnya aja. Jadi yang kita ambil yang istilahnya undergroundnya itulah. Dan experience syutingnya lumayan seru sih karena untuk relate film sih ini baru pertama kali syuting di luar negeri. Dan kalau ke luar negeri kan kita pasti pengen sebanyak-banyaknya lokasi yang kita bisa kita shoot gitu ya. Explore. Jadi kita sekitar 47-48 location itu kita harus habisin dalam 3 minggu shooting days gitu. Berarti total itu 3 minggu. 3 minggu shooting Syutingnya days 3 Korea. minggu. di Korea. Tapi kita persiapannya itu mungkin kayak 3 minggu sebelumnya, jadi udah nyampe ya di sana 1,5 bulan. Oke. Ya jadi krunya sih nggak banyak. Jadi kalau 30 orang ya? 30 orang Iya, 30 sama orang. sama kru Koreanya lah. Iya. Jadi setiap hari itu pasti ada perpindahan scene, Pindahan moving terus. moving terus, packing, unpacking, ganti kostum untuk pindah ke lokasi lain gitu. Dan tantangannya adalah kalau misalnya waktu kita syuting di Seoul, mereka udah terbiasa sama kamera dan udah sering lihat orang syuting lah. Ternyata 3 jam perjalanan itu kayak di Dangjin atau Sosan, itu mereka masih kayak ada rasa-rasa di beberapa area yang khususnya kayak istilahnya ada mafianya lah gitu. Itu masih Ormas. Ya, ormas lah sana lah, ormas sana. Yang megang daerah sana Yang gitu. megang daerah yang sana. jaga ya. Itu masih ngeliat kamera tuh masih nyamperin gitu. Mana izinnya? Berarti apa? itu terjadi, Mas? Ada beberapa lokasi terjadi. Dan Apa yang mereka omongin apa? Yang mereka sebenarnya sih minta apa? bukan kayak minta jatah ya, cuman mereka nggak nyaman aja kayak
sehari-hari gue tuh Oke, nggak ada nih kayak gini nggak ada biasanya. nih kayak gini gitu. nih gitu. Tapi ya ada yang waktu saya ingat banget waktu itu scene-nya Vanya tuh di kalau udah nonton yang dia marah-marah sama Oh iya, Ray teriak-teriak gitu. Nah itu Larinya. sebenarnya di belakang kamera itu kita lagi serut banget karena pas ngambil scene itu ada beberapa orang yang mulai banting-banting barang di sekitar situ wah gitu kan. Terus Berisik, pokoknya berisik banget. Gitu. Makanya tensionnya berasa banget. tensinya Banget, berasa banget. stres, syutingnya stres banget. Jadi Ute harus bahasa Korea marah-marah sementara di sekitar mereka Off screen-nya. di sekitar set off screen-nya ada Ibu-ibu Ibu-ibu marah-marah dalam bahasa pakai bahasa Korea. Korea. Jadi kita harus nungguin ibu-ibu itu stop marah-marah dulu. Begitu dia stop marah, so action langsung. Jadi kayak susah banget. Ini marah-marah Ajuma gitu. Ajuma kayaknya ya. Iya, Kirain gimana? ini apa namanya yang itu tadi ormasnya. I see. Iya, iya. Soalnya syutingnya kayak di pasar gitu kan. Di Iya, pasar bener. Ya tapi kayak kita- semacam benar. pasar Santa Iya, lah Iya gitu. kayak pasar Tapi blok bener, blok bener. gitu ya tapi kan. malam-malam, kayak udah jam Malam-malam. 10 malam, mungkin Oke. sudah melewati jamnya atau gimana, terus dia marah-marah gitu. Mana scene-nya pas banget, scene marah-marah juga. Iya, ya. makanya udah itu stres ada- banget, stres. Stresnya berasa langsung. Itu yang abis Ray-nya tuh. Trashing around. Iya, Yes. trashing Iya, di iya, meja itu kan. iya. Iya. Jadi yang tadinya 5 shot Hmm. oke kita 1 shot 2 shot lagi deh bungkus gitu. Singkat Tapi saja. gue mau nanya deh Mas Ardi, ini Iya. berarti untuk kan kita kemarin nonton di JV. Nah, nanti bakal rilis di bioskop. Ini akan sama Sama ya berarti sama, ya. Nggak ada perubahan apa-apa Nggak ya. ada. Nice. Nice. Iya keren. Dan di sini apa di film ini juga ada Kak Jerom, ada Kak Jordi juga, ada Kak Putri Marino dan juga Kiki Narendra. Kiki Narendra. Bener, legend kita. Iya, Legend benang ya. merah perfilman Indonesia. Benar. Exactly, Always exactly. everywhere. Always Everywhere. everywhere. Tapi di sini Kiki Narendra benar-benar image-nya juga berubah banget. Beda sih, banget beda sih. Iya, banget. parah. Also one thing yang aku juga mungkin kata orang banyak yang komplain sama, bukan komplain sih, kayak banyak yang take note sama aksen bahasa Koreanya yang di apa namanya dipakai sama Ray sama kakaknya dan juga sama karakternya Kiki ya, yang mungkin kayak ini masih kedengeran logat Indonesia. Indonesianya, cuman menurut aku kayak itu justru yang menekankan gitu. Iya. Iya, Karena mereka kan memang imigran kan, Imigran, dan kayak benar. menunjukkan struggle kayak mereka hidup di sana gitu ya. Itu kalau aku boleh tahu buat ini kan berarti kayak nge-capture kehidupan orang Indonesia yang lagi ada di Korea kan. Itu sempat ada riset kah atau sempat ada wawancara sama orang-orang Indo yang di sana gitu? Iya, yang beneran Ada kita beneran the real people yang kayak gitu ada nggak juga nggak sih, Mas? kita ada riset interview Zoom gitu sama yang kerja di sana. Oke. Beberapa sih kita melakukan riset itu. Dan sebenarnya kalau mau dicari di YouTube tuh lumayan banyak pekerja di Korea, khususnya Korea sama Jepang. Mereka bikin channel sendiri untuk menceritakan keseharian mereka. Gitu. Oke. Dan itu menariknya adalah ada yang legal, ada yang illegal juga. Maksudnya mereka kayak cerita tadi pagi saya dikejar sama ini, disangkanya ini, saya nggak punya izin, padahal saya punya. Itu tuh lucu tuh. Kayak Ray berarti dikejar-kejar gitu. Kayak Ray, exactly. Tapi ngevlog. Guys. Emang expose diri. Iya, makanya. Jadi pas kerjaannya udah selesai dia tuh ke rumah bikin materi itu dan diupload, lucu deh kalau cari di YouTube tuh ada. Nah untuk bahasa itu waktu sebelum berangkat kita tuh sebulan latihan dialog Korea sama orang Indonesia yang memang tinggal di sana. Itu kita lumayan seminggu ada 3 kali 4 kali untuk belajar bahasa Korea sesuai sama yang dialog tertulis. Nah pas shootnya kita ada mungkin ada 4-5 Korean crew yang 2 standby di sedekat monitor aku nih untuk ngecek gitu. Mereka ngomongnya benar nggak sih gitu. Dan apa yang kita build adalah si para Korean crew ini jagain, ini masih kelihatan Indonesianya kan, maksudnya. Dan mereka juga bilang jangan terlalu kelihatan kedengaran sama orang apa Korea banget. Kita malah nggak percaya gitu. Karena kita ngedengar orang Indonesia begini gitu. Yes. Dan itu masuk akal gitu. Jadi Ya, that makes sense. Itu scene yang nggak tahu nih kalau misalnya nggak boleh dibocorin. Jadi katanya ada satu scene yang pas Ray sama Win tuh baru nyampe di rumahnya Anto. Anto ya. Terus si Ray ngomong bahasa Korea bisik-bisik sama Anto, itu lucu banget. Itu lucu sih ngomongnya. Itu lucu banget. Kan soalnya si Winnya nggak ngerti kan. Iya. Ngomong apa sih nih? Gue diomongin kayak ini. Iya, itu lucu. Kayak semuanya tuh benar-benar terlihat
ini gue ngerasa sampai kayak shot-shotnya gitu ya, maksudnya itu semua tuh terlihat effortless tapi penuh gitu. Apalagi gue suka banget scene yang juga yang pas Ray Jerome naik sepeda. Iya, itu Terus favorit ada gue. ya ada Ada shotnya. Biang Lala. Bener, ada Itu Biang Lala. ya, itu bagus banget. Itu bagus banget. Bener-bener ke hook sih gue sama apa ya, tone, mood sama set yang dibuat sama filmnya gitu loh. Semakin apa ya, kalau gue harus simpulin tuh setnya itu tuh sangat mendukung untuk gue bisa semakin mengerti struggle semua karakter yang ada di film ini gitu. Setuju banget sih. Ya nggak sih Sab? Iya bener. Bener, tapi apa ini bener satu film yang dari awal sampai akhir tuh attention gue penuh gitu loh. Dan kayak malah makin masuk ke dalam dunia ini gitu. Dan tadi speaking about karakternya Vanya, tadi kan kita udah ngomongin pas KUT mempelajari karakternya Vanya ya. Tapi ketika sudah direalisasikan nih karakternya di depan kamera terus setiap hari istilahnya hidup sama Vanya, kayak what did you feel? Apa ya? Apa yang gue rasain ketika gue main karakter Vanya? Seru aja sih, kayak gue bisa membedakan. Kan kadang-kadang ada project film di mana yang kita tidak harus bikin karakter dari nol gitu. Kayak bahkan rata-rata tuh ada yang kayak udah jadi diri lo sendiri aja, lo mainin diri sendiri gitu. Di sini gue nggak ngerasa itu sama sekali. Gue ngerasa gue berubah 180 derajat. Contohnya kayak gue berusaha untuk merubah speech patternnya si Vanya. Gue kalau sehari-hari ngomong cukup cepat ya, kayak temponya gitu. Gitu. Tapi kalau Vanya gue sengaja pelan-pelanin gitu. Nah itu awalnya gue juga mikir kayak kenapa ya Vanya harus melan-melanin cara dia bicara gitu. Salah satunya adalah dia itu kan orangnya sangat manipulatif. Dia itu kayak menjebak lawan bicaranya, dia sangat observant terhadap lawan bicaranya. Jadi dia harus pelan-pelan bisa mencari kata apa harus kata selanjutnya yang harus dia katakan gitu. Makanya dia sangat strategi, maksudnya kayak orangnya sangat mikirin apa ya, gue harus ngomongin apa nih biar bisa menjebak lawan bicara gue gitu. Ya salah satunya dengan cara yang ngomong pelan gitu. Atau mungkin ada efek lain gitu, kayak under influence, we don't know. Jadi kayak mungkin di vape-nya ada apa ya, mungkin vape ada apa isinya gitu. Juga apa every time dia ngisep vape itu juga rasanya tuh kayak nggak direncanakan banget, kayak udah bener-bener ya udah itu that's fine ya gitu. Iya. Dan itu juga menjadi apa ya, hal jadi device gitu sih untuk karakter gue. Lo tau kan, gue lupa istilahnya apa yang di psikolog. Kadang-kadang psikolog itu nggak ngomong apa-apa, dia diem doang. Tapi karena lawan bicaranya diem, jadi mau nggak mau dia bocorin sesuatu. Iya benar. Iya kan, apa sih istilahnya? Itu gue lupa deh. semacam teknik kan. Iya teknik gitu kan. Ya lupa juga namanya. Iya manipulatif gitu. Nah Iya. salah satunya dengan si vape itu. Jadi si Vanya gak harus ngomong panjang lebar untuk pitching atau ngelure si lawan bicaranya untuk masuk perangkapnya. Tapi ya diem aja, nge-vape aja gitu. Ntar lawan bicaranya akan bocor atau apa gitu. Karena mereka udah anxious ya. Bener anxious kayak anjing dan nih di cewek. adegan juga menarik karena suaranya itu kan ganggu ya. Ganggu banget. Jadi kayak audionya. Gue tuh ngeselin banget sih. Ngeselin banget. tapi lu dari pertama karakter Vanya di-introduce lu udah ke hook pasti. Iya. Yang Ray tiba-tiba nyamperin dia. Bener. Di pinggir jalannya ya. Tapi also kayak semua karakter di film ini sih, karena itu kayak tadi detail-detail suara vape-nya, terus kayak mungkin si Ray yang dia kan agak pendiam ya, cuman kayak tatapannya banyak menyimpan, kayak dia banyak perasaan yang dia nggak ngomongin gitu. Itu tuh hal-hal intimate dan juga detail yang berhasil gitu dilewatin dengan hint kecil aja gitu di film ini. That's why I really appreciate dari film ini sih gitu. Gitu. Ya. sorry. Kalau kita bahas perfilman nggak bisa habis nih. Jadi kita Oke. Kita lanjut Sab, kita lanjut. Oke. Gini, kita mau agak drifting sedikit. Setelah tadi udah kita bahas banyak detail filmnya, semoga bisa bikin orang makin penasaran nanti nih untuk nonton filmnya. Kita mau balik lagi sedikit ke payung besar nih mengenai industri filmnya, mengenai industri film kita. Kalau dari KUT sama Mas Ardi bisa dijelasin gak sih kira-kira buat yang udah nyemplung cukup lama di industri perfilman Indonesia, strugglingnya tuh kayak gimana sih di industri kita? Apakah kita memiliki similarities sama industri perfilman di luar atau mungkin kiblat dari semua kiblat, which is Hollywood atau gimana? Kira-kira struggling yang paling dirasa tuh di dalam ketika nyemplung dalam industri film tuh apa sih?
Sebenarnya mungkin region Southeast Asia agak punya struggling yang sama ya. Maksudnya kadang kita harus kalau untuk istilahnya project yang di luar industri, karena kan kita mulai harus kayak apa yang kita mau yang kita percaya film itu seperti apa dulu, mungkin kayak di film pertama atau kedua, dan itu harus melewati jalan yang mungkin dua pilihan kali ya, ke studio besar di sini atau cari funding di luar. Oke. Challenge-nya adalah gimana caranya setia sama materi yang kita percaya ini, karena itu pasti akan berbelok juga tuh. Kadang-kadang kalau misalnya di industri sini ketemu studio yang besar, oh jangan digituin deh, giniin aja karena lebih marketnya lebih gini. Tapi sementara kita maunya A gitu. Nah itu kayak memperjuangkan apa yang benar-benar lo pengen buat sebagai karya, itu yang, dan nggak cuma film pertama kedua ya, maksud saya sampai film kelima juga masih struggling untuk itu. Dan sebenarnya itu global struggle juga gitu, cuman bedanya adalah kita kan nggak, film fund nggak ada, distributor nggak ada gitu, jadi itu mungkin yang jadi bertambah berat struggle-nya gitu. Harusnya ada nggak sih Mas? Harusnya ada, harusnya ada. Kayak Taiwan tuh ada distributor, dan film fund kita nggak ada sama sekali. Harusnya ada. Tapi kalau misalnya kita ngomongin memperjuangkan, apa yang Mas Ardi percaya tersalurkan nggak di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal? Perjuangan itu berhasil. Iya sebenarnya apa yang kita maksudnya kayak Goodbye Farewell, mungkin saya sama produser saya Perlita pernah ngobrol gitu, kayak ini film paling personal kita deh gitu. Walaupun kita nggak pernah, maksudnya nggak pernah mengalami exactly nyari orang ke Korea, cuman ada rasa-rasa di mana apa yang saya sama Dus alami sepanjang hidup tuh kita cemplungin di sini gitu, di mix gitu. Dan buat saya Goodbye Farewell karena kerjasama juga sama Adia Pictures yang percaya sama filmmakernya, itu bisa terrealisasi gitu tanpa harus istilahnya kompromi yang sebegitu besarnya gitu. Dan buat aku kebanggaan film itu tuh di situ sih, sama ya mungkin sama kolaborasinya ya, sama aktor-aktor, sama DOP, semua head of department, sama itu juga sih. Nice. Kalau dari KUT mungkin? Untuk struggle-nya banyak banget sih. Contohnya kalau dari point of view actor ya, kita masih belum punya serikat kerja kayak union di sini. Jadi banyak sekali teman-teman aku, kalau misalnya yang di luar negeri tuh satu aktor tuh punya banyak sekali orang di belakangnya, dari agent, dari manajemen, dari publicist, dari crisis management, tim stylist and everything. Kayak dia sudah didesain dan diset untuk menjadi ya seorang public figure gitu, ataupun dia punya perwakilan-perwakilannya gitu. Tapi di sini kayak banyak sekali yang aku lihat teman-teman aku tuh yang ngehandle kontrak sendiri, ngehandle negosiasi sendiri. Terus apalagi kurangnya perlindungan secara legal dan finansial. Itu kayak masih banyak banget yang teman-teman aku tuh yang masih buta akan hal itu. Tapi thank God kayak aku sama teman-teman aku kayak lumayan deket, jadi kita bisa saling sharing untuk saling membantu. Saling gitu. support ya. Saling support itu sih pasti. Oke. Sebenarnya penjelasannya udah menjawab pertanyaan selanjutnya juga sih. Sebenarnya kita mau nanya juga kayak ini di industri kita kurang-kurangnya juga apa sih gitu. Nah itu. Tapi tadi udah ke-mention juga kan. ya. Film fund, terus juga support ke para pelaku filmmakernya, semuanya segala macam. Well, dengan situasi yang tadi di awal dijelasin mengenai industri perfilman, balik lagi kita kalau menurut kita sih wajar kita berespektasi juga sekarang ya untuk bisa thriving lebih better lagi industrinya, lebih sehat lagi ya kan Mas Ardi KUT. Dan bisa ngebangun jaringan yang lebih kuat juga Yes. gitu buat orang behind the scenes ya. Sama mengenai itu welfare sih, kesejahteraan. Iya, kesejahteraan. Oke. Kita ada satu pertanyaan terakhir nih. Mengenai industri perfilman tapi. Masih mengenai industri perfilman. KUT sama Mas Ardi gue pengen kalian berdua jawab. Baca kritik gak sih? Ketika membuat film, main film, baca kritik gak sih? Dan seberapa penting sih kritik itu untuk industri perfilman?
sama karya-karya yang mungkin KUT ada berada dalam situ juga yang Mas Ardi bikin. Penting banget sih, terutama sekarang lebih terbuka ya kritiknya, kita bisa baca semuanya gitu. Saya baca ya setiap film, kayaknya filmmaker pasti baca deh review pasti baca sih. di Letterboxd gitu, walaupun besoknya Sedih. Itu gimana Mas Ardi? baca. Ya pasti baca yang negatif juga, tapi ya buat saya filmmaker harus itu juga ya, kayak sensitif in a way, tapi juga harus istilah strong in a way juga, kayak kalau untuk baca kritik dan kepikiran juga pasti ya, karena kita harus membuat sesuatu yang berikutnya lebih baik kan. Dan kritik-kritik itu sebenarnya juga terfilter sendiri gitu di kita gitu untuk membuat yang lebih baik berikutnya gitu. Dan penting sih. Penting. Kritik, iya apalagi sekarang kita udah aksesnya udah gampang kan, ada Letterboxd, ada Twitter. Tapi yang paling penting ya kritik yang membangun, jadi kita bisa semacam ya berkembang lah gitu. Gue ada salahnya di mana. Tapi kalau aku pribadi itu tuh dapat kritik dari teman sendiri. Soalnya itu justru lebih menarik kan, mungkin yang kritik yang di sosial media tuh ya dari penonton, dari POV-nya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kritik dari teman kan kita udah deket, mereka tahu metode aku seperti apa. Jadi ketika aku mendapatkan kritik dari mereka tuh ya emang mereka tahu aku secara personal seperti apa, metode aku seperti apa. Jadi masukannya tuh lebih relevan lah gitu. Saya kadang-kadang yang di sosial media sana lebih ke enggak sesuai selera gitu, lebih perbedaan selera gitu. Itu sih. Cool. Ya. Oke. The last question. Yes. Kita ada satu pertanyaan terakhir lagi. Iya, Oke. Sebelum pertanyaan terakhir kita lagi. closing, ada satu pertanyaan lagi. Oke. Bisa ditanya langsung. Apa yang Mas Adri dan juga KUT pengen audiens rasain ketika mereka nonton film Sampai Jumpa Selamat Tinggal? Rasanya sebenarnya nggak spesifik ya, tapi mungkin lebih ke saya pengen penonton ngerasain apa yang 5 karakter ini rasain juga sih, terutama Ray sama Win. Waktu mereka sedih, saya berharapnya penonton juga ngerasain yang sama, strugglingnya. Waktu mereka bosen pun saya juga berharap penonton juga merasakan itu, karena perjalanan Win kan nggak sebentar ya, karena dia nyarinya lumayan panjang. Jadi lebih itu sih secara bisa merasakan setiap perasaan para karakter yang ada di filmnya ya. Terutama si perpisahan itu, soalnya kan ya beneran ada Sampai Jumpa, ada Selamat Tinggal, terus kayak mereka menerka-nerka kayak siapa yang sampai jumpa, siapa yang selamat tinggal gitu. Dan itu sih yang aku harap penonton bisa rasain, selain dari performa teman-teman di sini, dari secara visualnya, secara audionya itu juga bagus banget. Dari aduh ya itu sih shot-shot Biang Lala yang di mercusuar, yang sebenarnya tuh sisi lain dari Korea yang berbeda, yang realistis, yang benar-benar sesuai dengan realita, tapi juga sangat melankolis dan puitis gitu menurut aku. Itu sangat diterjemahkan oleh visualnya. Kalau Dimas bagus DOP-nya. Dimas bagus. Couldn't agree more. Setuju banget. Oke. Kayaknya pertanyaan satu terakhir lagi deh. Nah mungkin itu nyambung sama kritik tadi kali ya. Maksudnya apa yang kayaknya ada kita yang diingetin ya. Gitu ya. Kalian skip ya? Oh iya, tadi aku sengaja skip karena takutnya repetitif. Cuma mungkin bisa aku tanya lagi sih. Iya. Yes. Satu pertanyaan terakhir berarti ya. Kita ada satu pertanyaan yang kita siapin juga. Ada 3 pertanyaan terakhir berarti. Wow. 3 pertanyaan terakhir. Mas Ardi, KUT. Kalau ada yang pengen diubah di industri perfilman Indonesia, dan kalau kalian bisa ubah itu, apa yang pengen kalian ubah? Banget sih. Mungkin ini nyambung ke, karena tadi saya pas lagi jawab masalah kritik itu ya, mungkin nyambung. Ini sih kedewasaan penonton. Istilahnya kalau ya sebenarnya karena itu saya suka nonton Natap Layar juga, karena memberikan point of view yang sebenarnya dewasa gitu. Maksudnya kalau kita berbeda selera, gue suka film ini, lo nggak suka, ya nggak harus, istilahnya nggak harus, nggak bisa, nggak terima. Mungkin agree to disagree gitu sebenarnya. Exactly.
Nah buat aku itu penting gitu untuk bisa ngerubah itu pelan-pelan gitu. Kedewasaan menonton, selera kita beda tapi nggak apa-apa kali gitu. Ya. Iya benar. Ya film luas banget deh, secara genre luas, secara target audience juga luas gitu. Jadi itu lumayan penting untuk diubah. Memberikan Kalau kita bikin campaign itu ntar ikut support ya Mas Brin. Pasti, Iya, pasti. memberi ruang nonton yang banyak dimensinya. Ya, dan tadi lebih dewasa. Iya. Ya. Kalau dari kau teh. Apa ya yang ingin diubah dari industri ini? Sebenarnya banyak sih. Contohnya ya, iya sebenarnya ya banyak sekali produksi film yang kadang-kadang lebih mengedepankan apa ya kuantitas kali ya. Kayak misalnya mereka ngejar tayang biar cepet, terus kayak secara kreatif dipres banget gitu. Ini aku ngerasa ini sebuah privilege sih dapat film ini. Soalnya film ini benar-benar dibuat dari hati, secara kreativitas kita boleh berkreasi seliar mungkin, sebebas mungkin. Tapi ada beberapa film yang emang ya dibatasin ruang kreatifnya, soalnya kita harus mengikuti pasar dan lain-lain. Ya tapi again itu kan ya keputusannya ya emang dari PH-nya gitu. Jadi kayak ya gitu sih, semoga banyak film di Indonesia yang lebih mengedepankan kualitas dan ceritanya gitu. Dari Amen to kreatifnya. that. Yes. Amen, Iya, semoga. Amin. Yang lebih berani ceritanya Benar. gitu. Terus sekarang banyak film yang menunjukkan itu sebenarnya. Iya. Semoga Kita menuju ke sana sih. Iya. Dan ada satu hal sih yang pengen aku bilang Kak Ute, Mas Ardi, sebelum lu closing. Yes. Tadi Kak Ute talking about privilege di film ini karena mendapatkan ruang sebebas itu. Dan nih pegang kata-kata gue yang nonton video ini. Ada Sampai Jumpa Selamat Tinggal di bioskop, itu menurut gue juga sebuah privilege buat audiens. Yes. Jadi jangan sampai ke skip untuk nonton di bioskop. Betul, setuju. That's my honest opinion. Bukan karena thank ada you. Mas Ardi sama Kak Ute di Oke, sini. oke. Karena gini, bisa dicek track record ya. Kalau misalnya scrolling ke bawah natap layar, kita tuh bikin konten top 10 film 2024 versi aku sama Sabrina. Aku itu masukin Sampai SDST. jumpa, Iya. selamat tinggal. Terima kasih. So, ya. Thank you. Jadi buat para audiens jangan skip sih. Kalau menurut gue ini harus ditonton di bioskop. Iya. Oke, nice. Gimana Sab? Mungkin bisa di closing. Ya, gue sebenarnya kayak masih kayak aduh ngapain ada nemuin lagi tapi kayak sekarang belum kepikiran gitu. Iya, oke. Ya. Alright. Oke, terima kasih banyak buat Mas Adri dan juga Kak Ute yang udah sharing insights-nya dan juga experience-nya tentang film ini. We're so happy to have you guys here dan senang banget bisa ngomongin film ini di platform yang lebih panjang durasinya. Sama terima Yes. kasih. Terima kasih juga. Thank you. Jangan lupa yang penonton juga jangan lupa untuk nantikan Sampai Jumpa Selamat Tinggal di bioskop tanggal 5 Juni. 5 Juni. 5 Juni. Jadi berapa hari lagi nih? 2 minggu lagi, Aduh, seminggu lagi. Satu minggu lagi. Itu minggu depan. Oke. Pokoknya ya mark the date 5 Juni 2025. Sampai Jumpa Selamat Tinggal di bioskop. Yes. Ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe Nota Player YouTube dan Yes. juga Instagram di TikTok. Dan mungkin Instagramnya Kak Ute dan juga Mas Ari boleh di-share juga. Instagram gue Adrianto Dewo. Iya. Instagram saya Lutesya. Instagram Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Sampai Jumpa Selamat Sampai Tinggal. jumpa, selamat. Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Follow. Ya. Alright. See you on the next episode. Karena cinta film Patut dibahas bareng.